Analisis prediktif, ikhtisar analitik. Analisis deskriptif dan diagnostik berfokus pada masa lalu atau masa kini. Analisis prediktif dan preskriptif berfokus pada masa depan. Analisis prediktif berfokus pada identifikasi hasil dan probabilitasnya, membantu kita menyelidiki apa yang kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan apa yang kita ketahui dari data. Analisis prediktif dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa, seperti memprediksi apakah suatu mesin akan segera rusak berdasarkan data perawatan, sehingga perusahaan dapat merencanakan perbaikan lebih awal. Analisis ini juga sering digunakan untuk memperkirakan kelanjutan tren tertentu, misalnya, untuk memprediksi harga saham atau perkembangan kesejahteraan masyarakat. Juga dapat digunakan untuk memprediksi sesuatu yang belum diketahui saat ini. Misalnya, berdasarkan gejala, memprediksi penyakit apa yang kemungkinan besar diderita pasien, atau berdasarkan karakteristik suatu transaksi, memprediksi apakah transaksi tersebut merupakan penipuan atau bukan. Bagaimanapun prediksi selalu mengandung ketidakpastian, terlebih lagi jika kita melihat lebih jauh dari data yang kita miliki. Teknik umum. Salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analitik prediktif adalah machine learning. Machine learning merupakan serangkaian teknik di mana komputer belajar dari pola yang ada dalam data untuk membuat prediksi pada data baru. Perbedaan dapat dibuat antara klasifikasi dan regresi. Klasifikasi memprediksi kategori atau keanggotaan dalam suatu kelompok, seperti memprediksi apakah pelanggan akan membatalkan langganan mereka dalam waktu dekat. Sebaliknya, regresi memprediksi nilai, seperti memprediksi harga perumahan berdasarkan karakteristik suatu lingkungan. Peramalan deret waktu berfokus pada prediksi nilai masa depan dari waktu ke waktu, seperti memprediksi pendapatan penjualan untuk kuartal berikutnya. Analitik teks prediktif adalah subkelompok teknik prediktif yang berfokus pada teks. Biasanya digunakan untuk memprediksi kategori mana suatu teks termasuk. Misalnya, apakah email adalah spam atau bukan. Pemodelan prediktif. Terlepas dari teknik yang digunakan, ada beberapa langkah umum yang semua model gunakan. Langkah pertama adalah mendefinisikan apa yang ingin kita prediksi. Kedua, mengumpulkan dan menyiapkan data terkait dengan apa yang ingin kita prediksi. Biasanya data dibagi menjadi set pelatihan untuk membangun model dan set pengujian yang lebih kecil untuk evaluasi. Data tersebut kemudian digunakan pada langkah ketiga untuk membangun dan melatih model, hingga memberikan prediksi yang akurat pada data pelatihan. Setelah model siap, prediksi diinterpretasikan dan dievaluasi pada data pengujian menggunakan metrik yang telah ditentukan sebelumnya, seperti akurasi, yang merupakan presentase prediksi yang benar. Biasanya beberapa metrik digunakan untuk mengevaluasi model prediktif secara menyeluruh. Terakhir, model dapat disempurnakan lebih lanjut jika diperlukan. Studi kasus, pemenang pemilihan umum. Sebelum pemilihan apapun, banyak orang mencoba memprediksi siapa yang menang. Mulai dari hewan dengan kemampuan prediksi hingga superkomputer. Model komputer menggunakan data seperti peringkat partai, peringkat calon, sentimen terkini dan sebagainya untuk memprediksi siapa yang kemungkinan besar akan menang.